sebagai seorang Kristen yang sudah lahir baru, dalam kehidupan kekristenan kita selalu dihadapkan pada suatu perlawanan dari iblis. Iblis tahu bahwa seorang yang sudah lahir baru masih memiliki kehendak bebas dan masih ada kemungkinan untuk menuju jalan murtad. Saudara, Alkitab berkata bahwa iblis ini terus-menerus setiap hari, tiap saat, tiap detik, bahkan selalu mencari orang-orang yang bisa diterkam. 1 Petrus berkata, 1 Petrus 5 berkata bahwa ia seperti singa yang mengaum mencari orang-orang yang bisa. Nah, saudara sekalian, sebagai orang yang sudah lahir baru, ada ancaman dari iblis bahwa ia akan melawan kita, bahwa ia akan mengganggu kita, mencoba kita sampai kita melakukan tindakan murtad. Nah, saudara sekalian, iblis melakukan berbagai cara, mulai dari tindakan yang paling kecil sampai akhirnya tindakan paling besar. Dia tahu bahwa tidak mudah membuat orang murtad, tetapi dia tahu bahwa ada langkah kecil, yaitu kompromi, yang bisa dia kendalikan dari orang. Saudara sekalian, tadi kita sudah banyak mendengar bahwa kompromi dalam bidang hal-hal rohani, kompromi dalam hal-hal pengajaran yang benar, kompromi dalam karakter-karakter yang dibangun secara percaya, itu tidak boleh dilakukan. Itu sangat berbahaya. Saudara sekalian, kita sudah banyak mendengar betapa bahayanya tindakan ini, dan tindakan ini nanti ujung-ujungnya akan menuju murtad. Dan kalaupun tidak menuju murtad, iblis pun sudah merasa untung, karena tadi kita sudah mendengar dari tindakan kompromi ini, ia mendapat keuntungan bahwa banyak orang-orang yang tersandung dengan tindakan kompromi dari orang. Nah, saudara sekalian, kita sudah tahu bahwa begitu bahayanya kompromi. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, bahkan sebagai orang yang nantinya mendedikasikan diri sebagai pelayan? Saudara, saya mengajak kita semua untuk melihat 4 tokoh di dalam Perjanjian Lama, tetapi dalam satu kitab yang memberi teladan bagi kita, bahwa dalam hidupnya mereka sudah membuktikan bahwa mampu melawan perlawanan rohani. Mereka bisa membuktikan bahwa mereka mampu bertahan melawan kompromi. Kita membuka dalam Daniel pasal 1. Daniel pasal 1. Kita akan membaca satu ayat, yaitu di ayat yang ke-8. Saya akan membaca buat kita semua Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, saudara sekalian, Daniel dalam hidupnya memberi contoh kepada kita bahwa ia mampu bertahan melawan kompromi adalah karena ia memiliki ketetapan hati. Ia memiliki ketetapan hati kepada Tuhan, bahwa ia tidak ingin menajiskan dirinya oleh hal-hal yang membuat dirinya najis. Saudara, gambaran yang luar biasa dari tawaran raja saat itu, Raja Babel Nebukadnezar, bahwa Daniel dikasih oleh dia supaya bisa makan santapan-santapan. Wah, Daniel tahu bahwa ini santapan yang tidak berkenan pada Tuhan. Ini ada suatu bentuk dosa kalau Daniel mengikutinya, saudara sekalian. Tetapi Daniel menjawab bahwa ia tidak ingin menajiskan dirinya. Dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Luar biasa, saudara. Sungguh ketetapan yang luar biasa. Dan kita bisa melihat mengapa Daniel bisa memiliki ketetapan hati yang sedemikian rupa ini. Kita bisa melihat, kita bisa menganalisa yang pertama, ada 2 hal. Bahwa Daniel bisa memiliki ketetapan hati yang sedemikian mampu bertahan menghadapi kompromi. Yang pertama adalah bahwa Daniel memiliki integritas yang tinggi. Daniel memiliki integritas yang tinggi. Saudara, Daniel ditawarkan, ayo, ini ada sesuatu yang biasa kami makan, seorang raja, santapan raja. Daniel, tapi dengan perkataan mereka, karena dia tahu bahwa semua itu bisa mengakibatkan dirinya berdosa. Makanan-makanan, hal-hal yang dari Raja Babel itu melambangkan dosa. Bahwa ketika dia mengikuti tawaran itu,
maka dia berarti mengikuti jalan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita membaca lagi dalam Daniel pasal 5 misalnya. Daniel pasal 5 ayat 17 dikatakan bahwa kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Saudara kasih dalam Tuhan, Daniel dihadapkan di suatu kondisi bahwa apakah dia mau menerima hadiah dari raja. Waktu itu yang berkata adalah Raja Belsasar. Waktu Daniel berhasil membaca tulisan tangan ini. Nah, saudara sekalian Tuhan, Daniel diuji integritasnya. Apakah dengan iming-iming hadiah yang luar biasa pada waktu itu dari raja, apakah Daniel memilih untuk menerimanya atau tidak? Saudara, kalau Daniel memilih untuk menerimanya, maka dia tidak lagi memiliki integritas yang tinggi sebagai Tuhan, sebagai wakilnya Tuhan pada zaman itu. Saudara sekalian Tuhan, tapi luar biasa bahwa Daniel memilih menolak karena dia tahu bahwa pemberian itu hanyalah untuk menjauhkan dari Tuhan, bahwa pemberian itu hanyalah membuat dia terpandang sebagai orang yang tidak lagi berpaut pada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dan sungguh pelayanan Daniel ini bisa mencerminkan, bisa menjadi acuan bagi kita. Terlebih lagi bagi kita beberapa orang di antara kita ini ingin suatu hari mendedikasikan dirinya menjadi pelayan Tuhan. Saudara, kalau kita membaca kitab Daniel dibuang bersama 3 orang temannya, Hananya, Mishael, dan Azaria, dan mereka diperhadapkan pada suatu kondisi bahwa hanya mereka saja yang berpaut pada Tuhan, hanya mereka saja yang bisa mengenal Tuhan dengan benar. Sekeliling mereka terdiri dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang siap menggoda mereka, yang siap membuat Daniel berkompromi. Saudara kasih dalam Tuhan, kita nanti beberapa orang di antara kita yang mungkin nanti akan mendedikasikan diri menjadi hamba Tuhan. Kita pergi di suatu tempat di mana hanya kita yang berdiri di atas kebenaran di situ, dan sekeliling kita mencoba untuk membuat kita kompromi, mencoba untuk menggoda kita akan hal-hal duniawi. Mungkin pemberian-pemberian yang seperti ditawarkan oleh raja kepada Daniel. Saudara, oleh sebab itu kita mesti melihat apa yang dilakukan Daniel, apa yang diperbuat oleh Daniel dan kawan-kawan. Hanya dengan kenikmatan harta duniawi, materi jasmani, dia tidak mau merendahkan dirinya. Dia tahu di situ dia hamba Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan bisa memenuhinya tanpa harus pemberian dari raja. Dan saudara sekalian, mungkin kita diperhadapkan, wah, tawaran yang lain lebih menggairahkan dibanding kita melayani Tuhan. Mungkin kita nggak dapat jiwa menginjil, kemana-mana capek, orang tidak mau mendengar. Wah, ada tawaran, ayo kamu udah daftar ini aja, jadi apa? Di PNS bisa, kamu bisa mendapatkan ini, mendapatkan itu, semuanya kamu bisa memenuhi kehidupan hidupmu lebih baik daripada kamu hanya jalan-jalan kasih tahu orang jalan keselamatan. Oh saudara, kalau kita bertindak demikian, maka kita menurunkan integritas kita sebagai hamba Tuhan di hadapan orang-orang lain, di hadapan teman-teman kita simak, maka di hadapan Tuhan. Saudara, kita tidak mau menurunkan derajat kita sebagai orang yang dihormati Bapa. Orang yang melayani Tuhan adalah orang yang dihormati Bapa. Jadi mari kita jaga integritas ini sebagaimana yang kalian lakukan. Saudara, mungkin kita dihadapkan lagi oleh tawaran dunia, materi, bersifat jasmani. Apakah yang bisa kita lakukan? Wah, mungkin kita ditawarkan oleh suatu institusi Kristen, ayo kamu pergi ke sini, ke daerah Papua, kamu di situ bisa mengajar, kamu di situ bisa mendidik anak-anak, nanti kamu saya bayar, nanti kamu saya gaji sekian juta satu bulan. Saudara, baik sih, dapat mengajar, dapat memimpin anak-anak dalam jalan Tuhan, tapi jalan itu tidak baik, karena kita tahu di balik itu semua pelayanan kita sebagai Tuhan. Integritas kita dipertaruhkan dengan bayaran yang sedemikian. Mungkin kita dipertaruhkan dengan institusi-institusi yang tidak paham dengan kita, tidak sejalan dengan kita, tidak sedoktrin dengan kita. Saudara, Daniel memberikan pada kita, dia tetap memiliki ketetapan hati, tidak mau dilibatkan pada pelayanan itu. Kedua, bahwa Daniel
mempunyai iman yang luar biasa. Ketika Daniel ditawarkan untuk makan makanan santapan raja, Daniel ditawarkan, ayo Daniel, saya diperintahkan raja oleh Aspenas. Saya diperintahkan oleh raja bahwa kamu harus makan makanan santapan raja supaya perawakanmu baik, supaya perawakanmu gemuk. Daniel luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Oh tidak. Aspenas cukup dengan sayur dan air putih. Saya yakin bahwa Tuhan akan membuat saya lebih hidup dalam sehat. Ujilah dalam 10 hari bahwa saya bisa lebih sehat, saudara. Kalau kita meneliti secara ilmiah, itu tidak mungkin bahwa orang yang makan hanya sayur dan air putih dibanding orang yang makan lebih lengkap dengan daging, dengan nutrisi yang lebih lengkap, itu tidak mungkin lebih gemuk. Saudara, dengan makan sayur itu tidak memenuhi zat besi kita, protein kita yang dibutuhkan oleh tubuh, itu membuat tubuh kita lemas bekerja. Saya pernah menanyakan oleh orang yang seorang mantan muda, dia vegetarian, bagaimana jadi seorang vegetarian? Mereka bilang ya cukup baik sih. Baiknya adalah bahwa mereka jadi bisa lebih tahan emosi karena bebas dari tekanan darah yang tinggi. Tapi di balik itu semua mereka berkata bahwa adalah makan sayur itu tidak cukup untuk memberi tubuh energi kita yang cukup. Kita akan kekurangan energi untuk beraktivitas yang lebih lama. Jadi kita akan lebih cepat lemah. Jadi saudara, Daniel tahu bahwa dengan asupan segini saja Tuhan bisa membuat lebih sehat dari yang lain. Saudara, sungguh memiliki iman yang tinggi, ketetapan hati yang luar biasa. Dia punya iman yang tinggi bahwa Tuhan kita tidak perlu menerima tawaran dunia. Tuhan bisa membuat kita lebih dari mereka yang menerima tawaran dunia. Kedua, bagaimana cara kita supaya kita terhindar, bertahan dari melawan kompromi. Kedua adalah bahwa Daniel dan kawan-kawan melakukan separasi. Kita bisa melihat dalam Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 ayat yang 12. Ketika Raja Nebukadnezar membuat patung dari emas besar dan seluruh anggota di dalam kerajaan itu dituntut untuk menyembah apa yang dikatakan oleh teman-teman Daniel. Kita melihat dari teman-teman Daniel. Di Daniel pasal 3 ayat 12 ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhan memberikan atas wilayah Babel yang Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan kita Tuhan. Ya Raja, mereka tidak memuja Tuhanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuhanku dirikan. Saudara yang kasih Tuhan, mereka diperhadapkan pada suatu kondisi bahwa mereka perlu menyembah Allah selain Allah. Saudara, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka tidak mau menyembah oknum lain selain Tuhan. Ketika seluruh bangsa dengan suatu bunyi-bunyian, kecapi, gambus, sujud menyembah kepada patung yang tidak masuk, mereka tidak mau menyembah. Mereka tetap berdiri. Mereka ini memisahkan diri dari penyembahan yang tidak benar itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menggambarkan bahwa bagaimana kita nanti Tuhan mungkin berada pada suatu kondisi bahwa hanya kita yang mengenal kebenaran, sekeliling kita tidak mengenal kebenaran. Meskipun mereka adalah Kristen dan kita diperhadapkan suatu kondisi pilihan, mau nggak kita bergaul bersama mereka dalam satu persekutuan yang rohani, dalam satu persekutuan yang menyembah Tuhan? Mereka bilang, saudara, kita mesti melihat apa yang dilakukan Sadrak, Mesak dan Abednego. Walaupun ada ancaman pembunuhan luar biasa yang mereka terima, dan mereka tetap melakukan separasi. Mereka tetap tidak mau itu dalam persekutuan yang rohani. Nah, ini mesti kita perhatikan, baik anggota jemaat, baik terlebih lagi para mahasiswa dan pelayan Tuhan perlu melihat bahwa kita harus melakukan separasi yang bersifat rohani. Kemudian saudara, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa bertahan melawan kompromi, yaitu mereka melakukan dengan cara berfokus dan berkomitmen pada hal yang rohani. Kita bisa melihat dalam Daniel pasal 6. Daniel pasal 6 ayat 11 saya akan baca. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada 3 tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Yang ketiga yang dilakukan Daniel dan teman-temannya adalah mereka berfokus pada hal-hal rohani. Mereka tahu dengan berfokus pada hal rohani, dengan cara memberi makan hal-hal yang rohani, mereka bisa menang. Mereka bisa menang melawan kompromi. Mereka bisa menang melawan hal-hal duniawi yang mengancam mereka. Saudara yang sedang Tuhan, Daniel dan teman-temannya, 3 orang teman itu memberi contoh kepada kita bahwa kita mesti berketapan hati, bahwa kita mesti berfokus pada hal ini, bahwa kita mesti melakukan separasi.
dan adalah baik bagi kita untuk suatu hari mengingat ini terus, dan pada hari yang kita dihadapi suatu kondisi yang dialami Daniel, kita bisa melakukan tindakan sebagaimana Daniel dan teman-teman Tuhan. Sekiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Amin.